Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Insight. Alhamdulillah senang sekali Insight JAK TV dapat kembali hadir bersama saya Intan Erlita yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan sahabat Insight, selain sholat 5 waktu, ada satu ibadah wajib yang tingkat keutamaannya disebut-sebut setara dengan sholat wajib. Ibadah ini diwajibkan dilakukan oleh kaum muslimin pada setiap bulan Ramadan dan menjadi rangkaian ibadah tetap di dalamnya. Yang saya maksud dan akan menjadi tema bahasan kita sore ini adalah zakat fitrah. Nah, jika kita sudah bersiap untuk melakukan zakat fitrah pada bulan Ramadan tahun ini, maka mari kita pahami nih keutamaan dan hikmahnya apa. Dan bukan hanya karena ritual ya, atau karena ya kewajiban lah ya gitu ya. Tapi tentunya juga ada manfaat-manfaat lainnya. Kali ini saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang hadir juga di studio, yaitu ada Bapak Dr. Andes Ale Abdullah selaku Kabid 1 Bazis DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Ale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada bintang tamu kita pada episode kali ini ada Adi Nugroho. Mas Adi apa kabar? Baik, Sehat Assalamualaikum ya? Intan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ale. Salam. Baik, ini menarik sekali nih. Kan tadi kita bahas mengenai salah satu kewajiban umat muslim itu adalah melakukan zakat fitrah ya di bulan Ramadan gitu ya. Dan ini wajib. Ya, wajib dilakukan. Bahkan sebagian dari kita tuh kadang hanya melakukannya karena ya udah ini karena kewajiban, ya udah deh kita bayar aja gitu. Tapi nggak tahu keutamaannya apa gitu. Kenapa kita harus zakat fitrah gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dibahas dari Pak Ale dulu, Pak Ale. Untuk tema kita kali ini kan keutamaan zakat fitrah ya. Nah, sebagai umat muslim kita punya kewajiban untuk menunaikan hal ini gitu ya. Sebenarnya keutamaan besarnya itu apa sih, Pak Ale? Sebetulnya zakat itu dari besar ada dua macam ya. Zakat mal, itu zakat harta, itu banyak sekali cabangnya. Termasuk di situ ada zakat penghasilan, ada zakat harta simpanan, atau sekarang ada zakat deposito, itu zakat mal. Nah, yang kedua zakat fitrah, namanya zakat fitri ya. Zakat yang berkaitan dengan datangnya Idul Fitri. Nah, ini zakat fitri ini sebetulnya penyempurna daripada ibadah puasa, karena mungkin saja orang dalam ibadah puasa itu ya melakukan hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai puasa, seperti misalnya berkata-kata yang tidak baik, atau misalnya kalau dalam teks hadisnya itu jadi shadaqatul fitri tuhrotan lis-shaim minal lagwi warafasi. Jadi untuk membersihkan orang-orang yang puasa dari lagun, dari yang sia-sia, dan rafasi, kata-kata yang kotor. Jadi ada bersihkan dengan zakat fitrah. Disucikan ya, dilengkapi ibadah kita ya, Masya Allah ya. Di kafarata atau ditebuslah gitu dengan zakat fitrah, dosa-dosanya itu. Betul, apalagi karena kan kita udah sebulan penuh ya berpuasa, maka semakin sempurnanya ibadah kita dengan menunaikan zakat fitrah tadi. Tapi kan zakat juga tadi kan Pak Ale katakan ada dua ya, ada zakat mal juga. Zakat fitri. Betul, itu yang wajib dilakukan kan dua-duanya, cuma waktunya saja ya yang berbeda ya. Beda waktunya. Kalau zakat fitri ini khusus dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu akhir Ramadan. Kalau zakat mal ini terkait dengan haul dan nisab. Haul itu batas waktu ya, kalau nisab itu ketentuan minimal yang dimiliki. Misalnya emas, nisabnya itu 85 gram, haulnya itu setahun. Kepemilikan setahun, 85 gram untuk dikeluarkan zakat 2,5%. Tapi ada zakat yang tidak ada haulnya, seperti pendapatan. Nah, kita punya gaji, punya take home pay misalnya, mencapai nisab senilai 85 gram emas kalau setahun. Kalau dibagi per bulan mungkin sekitar 6,6 juta lah sebulan. Nah, itu dikeluarkannya itu setiap kali diperoleh. Setiap diperoleh dikeluarkan ya. Zakat pendapatan namanya. Baik, zakat pendapatan. Nah, berarti artinya kita harus tahu masalah itu ya Mas Adi ya. Nah, kalau untuk seorang Adi Nugroho nih, kebiasaan berzakat dalam keluarga tuh ditanamkannya gimana sih? Terutama keluarganya waktu Mas Adi waktu kecil deh. Gimana tuh orang tua menanamkan zakat itu wajib sehingga akhirnya menjadi sebuah hal yang ya udah itu memang harus kita lakukan. Ya memang dulu orang tua mungkin mencoba mengingatkan dengan
kebiasaan gitu. Seperti tadi yang dibilang sama Pak Ale, mungkin ada haulnya ya Pak. Jadi orang tua biasanya memberi contoh, mengingatkan ini harusnya begini. Terus juga menjelang Idul Fitri biasanya zakat fitrah. jangan lupa ya kita zakat fitrah gitu. Ya, Jadi betul. akhirnya memang kita terbiasa setiap tahun dari kecil sampai sekarang ya sudah terbiasa gitu Pak. Betul. Dengan namanya zakat fitrah itu ya. Betul. Nah sekarang menurunkan ke anak gimana nih? Kita memberikan contoh lagi. Gitu. Oke. Jadi sama istri mulai pelan-pelan dijelasin karena anak juga masih kecil-kecil kan, 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi mereka baru mulai belajar gitu, Pak. Ya, Tapi kita kasih contoh dengan ritualnya aja gitu, kurang lebih seperti apa, begini, haulnya kapan. Jadi mereka mulai mencoba mengerti lah sekarang gitu. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar kita tuh orang tua tuh mengajarkan tapi Ya. sambil mencontohkan ya gitu ya. Karena kayaknya kalau cuma ngomong secara lisan nggak dicontohin nggak kebayang ya. iya. Gimana kalau Dan- Pak Ale sendiri? Mangga. Satu lagi barangkali saya tambahkan keistimewaan zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini kewajibannya bagi setiap orang muslim, bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang ada di dalam tanggungannya. Seperti tadi Pak Ali. Anak yang masih kecil pun harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh walinya atau oleh Orang tuanya ya. Begitu juga misalnya punya manula di rumah, lansia yang udah nggak punya penghasilan, wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Punya pembantu, kita bayarkan zakat fitrahnya. Jadi semua zakat itu wajib bagi dirinya sendiri dan jadi orang yang ada dalam tanggungannya itu wajib dibayar zakat fitrahnya. Baik. Iya. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya zakat fitrah itu wajib ya Atas karena individu. atas individu. Jadi tiap kepala dalam rumah aja walaupun belum akil balik masih Ya. anak kepala keluarga Betul. bertanggung jawab untuk Bertanggung membayarkan jawab. zakat fitrahnya ya. Manakala udah bulan Ramadan sampai kepada akhir Ramadan sampai. Baik. Nah ini Masya Allah nanti kita akan bahas lagi lebih banyak mengenai keutamaan zakat fitrah ini ya. Karena kita tahu bahwa ini salah satu ibadah wajib yang harus ditunaikan Ya. oleh kita umat muslim. Sudah sebulan penuh kita berpuasa, jangan lupa ditutup dengan melakukan fitri. zakat fitrah tadi ya. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Insight Ramadan.